Shalom Bapak Atta, Shalom para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya untuk memberikan sedikit kesaksian selama saya berada di grup TRC. Saya tergabung di sini sebelumnya. Bapak Atta sendirilah yang telah menggabungkan saya di grup TRM kala itu pada 8 Oktober 2015. Dan kala itu kondisi saya masih dalam kelemahan tubuh. Saya masih dalam masa pemulihan karena baru saja keluar dari rumah sakit. Dan sebelumnya saya memang mengalami down dalam kehidupan rohani saya karena sakit yang saya alami itu tidak ada obatnya. Jadi saya ini komplain sama Tuhan, kenapa sih saya dilahirkan kalau hanya membuat beban bagi orang banyak. Jadi koma 4 hari di tahun 2007 itu benar-benar saya tidak ingin membuka mata saya. Saya sudah bilang sama Tuhan, bawa saya pergi. Saya tak mau hidup lagi di dunia ini. Sudah cukup sampai di sini. Bawa saya pergi Tuhan, bawa saya pergi Tuhan, bawa saya pergi. Saya berkata seperti saya berseru dalam hati saya, Tuhan bawa saya pergi, bawa saya pergi Tuhan. Nah, tapi Tuhan tidak bawa saya pergi. Tuhan biarkan saya hidup. Tetapi hati saya tidak mau merasa untuk apa sih saya hidup. Tetap saya merasa seperti itu karena tekanan-tekanan dari sekeliling saya dan juga caci maki dan juga olokan karena saya ini sakit-sakitan, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja. Itu yang membuat saya mengalami down rohani. Dan 2015 itu terulang kembali, saya masuk RS dan kembali Tuhan selamatkan saya dari kematian. Saat koma itu Tuhan ingatkan saya akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat, mengadakan mujizat. Cerita-cerita sekolah di sekolah minggu itu mulai muncul dalam pikiran saya. Bahkan firman Tuhan yang pernah saya baca, saya dengar, itu muncul dalam pikiran saya. Tuhan ingatkan juga bagaimana seorang buta yang sejak lahirnya, ketika murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Tapi Yesus menjawab, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Dan juga Tuhan ingatkan di saat saya koma itu, bagaimana ketika Lazarus sakit, Tuhan izinkan 2 hari, Tuhan tidak segera datang. Bahkan saudara-saudara memberikan kabar kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus katakan,
Kalau penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, dan karena oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, di situ saya mulai menyerah sama Tuhan, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni saya. Tuhan, ini aku. Kalau memang Engkau mengizinkan aku untuk hidup, baiklah, lanjutkan Tuhan karyamu dalam hidupku, lanjutkan prosesmu Tuhan. Di situ hati saya mulai menerima akan kondisi saya, dan untuk saya bangkit untuk bersemangat melanjutkan hidup saya. Dan di tengah-tengah masa-masa pemulihan itu, ketika tergabung dalam grup CRM kala itu, firman Tuhan yang ada di sana, yang tertuang di sana, menurut rohani di sana, itu sangat memberkati saya, memberikan saya kekuatan, memulihkan kehidupan saya secara rohani. Jadi memberikan saya semangat untuk hidup, dan dengan kuasa firman yang saya dapat, yang menyegarkan saya, membuat saya kuat, berikan saya damai sejahtera di hati saya, dan juga melepaskan saya dari seperti sakit hati dan juga kebencian dari orang-orang yang membuat saya kecewa, yang menekan hidup saya. Di situ saya belajar untuk mengasihi dan melepaskan pengampunan pada orang-orang yang membuat saya marah. Memang sih marah saya itu bukan marah seperti orang-orang yang meledak-ledak begitu tuh, tapi saya marahnya dalam hati. Saya tidak mengeluarkan kata-kata, saya diam aja, tapi dalam hati saya marah, dalam hati saya benci, dalam hati saya itu dendam, dan itu adalah dosa. Dan puji Tuhan, saya boleh dilepaskan, dibebaskan dari dosa ini, sehingga saya dapat melepaskan pengampunan dari kekuatan Roh Kudus. Saya dapat mengasihi dengan mudah hingga saat ini. Selain itu, di mana sebelumnya saya tidak pernah memberikan perpuluhan, di sini saya diajar untuk mentaati salah satu perintah Tuhan ini, untuk saya memberikan perpuluhan. Dan perpuluhan ini yang saya beri bukan dari kelebihan, tapi memberikan di tengah kekurangan. Jadi dalam kondisi yang sulit pun saya diajar untuk memberikan perpuluhan, walaupun saya sendiri butuh, ya, saya butuh, bisa aja saya tidak serahkan itu sebagai persembahan persepuluhan, dan juga saya tidak serahkan persembahan buah sulung, karena saya sendiri juga sangat membutuhkan, saya memerlukan. Jadi bukan kalau saya ini orang yang berlebih, ya, banyak duit, tentu hal itu tidak masalah, diberikan uang itu sebagai persembahan. Tapi di situ saya belajar untuk taat, untuk memberikan perpuluhan, berikan persembahan yang lain. Dan sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak membiarkan hidup saya berkekurangan dengan itu semua, tetapi Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Nya. Dan dari situ saya
terus memberikan persembahan rutin, dan itu saya berikan di gereja lokal, itu di desa. Dan saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada hambanya melalui grup ini, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah Tuhan kerjakan, kuasa Roh Kudus kerjakan melewat kuasa firman di sini. Dan setiap hari belajar untuk belajar membaca firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan, di mana sebelumnya saya itu kalau baca firman Tuhan ya loncat-loncat gitu, ya semau saya, ya yang mana yang bagus, baca yang tidak bagus ya sudah saya tutup. Nah, di sini saya diajar untuk melakukan membaca firman Tuhan dan juga berpuasa, dan juga belajar untuk merenungkan berbagi rema. Dan rema yang bagian itu bukan hanya rema yang ditulis, tetapi yang dilakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan saya terus berusaha berjuang untuk melakukan ketaatan total, dan juga melakukan semua yang firman Tuhan katakan. Terima kasih pada hambanya dan juga yang sudah pada semua sahabat sini yang sudah mendukung saya, menopang saya dan keluarga saya di dalam doa untuk saya tetap kuat, tetap bersemangat, untuk tetap bertumbuh dalam Tuhan, untuk semakin lebih dewasakan dalam kehidupan rohani saya, dan juga saya semakin lagi melakukan ketaatan total, sehingga pada saatnya nanti tidak tertinggal, tetapi ikut menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapak Atta, terima kasih para sahabat. Kiranya kesaksian ini juga dapat memberkati para sahabat, memberikan kekuatan untuk terus bertumbuh di rumah ini, di CRC Group. Sekian kesaksian saya. Shalom semuanya, salam Kirtato. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.